Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang penelitian dalam psikologi klinis. Pengertian metode dalam psikologi klinis. Metode penelitian psikologi klinis ialah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif, serta dalam batas waktu yang lama. Metode-metode dalam psikologi klinis. Metode observasi, penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Ada beberapa jenis observasi, yakni observasi tak sistematik, observasi alami, observasi terkendali, observasi studi kasus. Metode epidemiologis. Metode ini mempelajari morbiditas, prevalensi, dan distribusi penyakit atau kondisi dalam populasi. Metode ini biasanya dilakukan di bidang kesehatan untuk mengetahui penyebaran penyakit-penyakit menular dan penyakit yang berhubungan dengan kondisi di daerah tertentu. Kebanyakan studi epidemiologi didasarkan pada hasil survei menurut kuesioner yang disebarkan di daerah tertentu, dengan harapan bahwa subjek yang mengisi kuesioner akan melaporkan yang sebenarnya. Metode korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut terjadi karena adanya hubungan sebab atau akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja karena dilakukan lebih dari 2 kali dalam penelitian. Penelitian cross-seleksional. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah sampel dari populasi suatu waktu. Penelitian longitudinal merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perubahan sikap, perilaku, atau pendapat sekelompok orang dari waktu ke waktu. Biasanya dalam pengumpulan longitudinal terbilang lama karena dilakukan lebih dari 2 kali dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian eksperimental. Istilah eksperimen dalam psikologi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja. Hal ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa pembuat eksperimen tentang reaksi-reaksi individu atau kelompok dalam situasi tertentu atau di bawah kondisi tertentu. Jadi, tujuan metode eksperimen adalah untuk mengetahui sifat-sifat umum dalam gejala kejiwaan, misalnya mengenai pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan lainnya. Dalam penelitian eksperimental ada 2 hal yang harus diperhatikan, yakni masalah validitas internal dan eksternal. Yang selanjutnya yaitu desain satu kasus. Desain satu kasus mirip dengan desain studi kasus dan desain eksperimental. Dalam desain kasus tunggal, perilaku individu sebelum dan sesudah pengobatan diukur dan ini dilakukan dalam kondisi eksperimental. Desain kasus merupakan perwujudan dari metode perilaku yang mengutamakan pengukuran perilaku yang nyata sesuai dengan rekomendasi dalam pembelajaran operasional. Yang selanjutnya yaitu desain ABAB. Contoh desain kasus yang dapat direncanakan adalah perlakuan terhadap anak yang berperilaku agresif. Di ruang fisioterapi, anak diobservasi selama beberapa jam atau hari. Dicatat perilaku agresifnya dan frekuensi kejadiannya dicatat, atau kasus A misalnya. Kemudian mendapat perlakuan yaitu jika anak menunjukkan perilaku yang baik, maka ia akan diberi penghargaan. Misalnya, jika ia duduk diam, meski sesaat, terapis akan memberinya perhatian, seperti memberinya permen atau tersenyum. Perlakuan ini dipertahankan selama beberapa jam atau hari, dan perilaku positif anak dicatat kembali, yaitu duduk dengan duduk, yaitu atau B. Setelah itu anak kembali berada pada situasi A
dan tidak mendapat pengobatan. Setelah itu kasus B yang tadi, yang duduk. Desain multiple baseline merupakan sebuah desain dasar ganda digunakan dalam penelitian psikologi dan biologis. Perubahan diferensial yang terjadi pada setiap perilaku inilah yang digunakan untuk penelitian. Seseorang dalam pengaturan membantu memperkuat apa yang pada dasarnya adalah desain AB dan hipotesis bersaingnya yang bermasalah. Kesimpulan yang dapat dibuat tentang kemungkinan sifat yang diukur digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Selanjutnya, desain campuran. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran mixing kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Penelitian campuran menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Selanjutnya, penelitian dan etika. Penelitian klinis harus sesuai dengan etika profesi psikologi, dimulai dari rencana penelitian yang diajukan apapun objek penelitiannya. Dalam kode etik HIMSI ada satu bab tentang etika penelitian yang meliputi eksistensi orang dalam, kerahasiaan, deskripsi tujuan penelitian, dan lainnya. Yang terakhir adalah etika penerapan dan penelitian psikologis klinis mikro dan makro. Prinsip utama dalam penerapan dan penelitian psikologi adalah melakukan tindakan tanpa mencelakai pihak yang dilayani dan diteliti. Di dalam kontrak ada perlindungan klienan atas kerahasiaan data. Kontrak selain melindungi klien juga akan melindungi profesi psikolog dari tuntutan bila ada tuduhan malpraktik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.